Tapi ini merupakan anugerah Tuhan bahwa kita bisa merayakan Dia. Kita bisa menikmati segala kehidupan yang baik. Itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Amin. Ayat bacaan saya ambil dari kitab Matius pasal 1 ayat 21 dan 23. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, saudara. Haleluya. Nah, saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita mengucap syukur bahwa hidup kita ini penuh dengan anugerah. Orang yang mengalami kebaikan Tuhan, mereka akan bisa merasakan betapa bahwa hidupnya itu adalah karena kasih karunia Tuhan. WL tadi sudah menggambarkan bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Juga ujian tadi dinaikkan, menggambarkan betapa hidup kita ini penuh dengan anugerah. Kami pribadi merasakan bahwa hidup kami adalah karena anugerah. Dan sesungguhnya hidup kami ini tidak sama. Sebelum mengenal Tuhan dan setelah mengenal Tuhan, terjadi perbedaan yang luar biasa. Setelah lahir bagi kita adalah seorang penyelamat. Kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Tanpa sebuah usaha, tapi dengan iman kita merespon, kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Lalu keselamatan apa yang kita dapat ketika kita mempercayai Kristus? Keselamatan yang disebutkan di sana adalah artinya bahwa ketika kita selamat, itu berarti kita tetap aman dan sehat. Saudara percaya ketika mengikut Kristus saudara aman dan sehat? Haleluya. Di saat COVID ini saudara, tentu saja memang kita harus berjaga-jaga, saudara. Kita harus melindungi diri kita sendiri. Tetapi dibalik daripada semua kekhawatiran kita, kita kembali meletakkan iman dan pengharapan kita kepada Kristus. Jangan sampai karena ketakutan kita, lalu kita memandang ketakutan itu melebihi daripada kepercayaan kita kepada Kristus. Ketika Simon berjalan di atas air, dia percaya kepada Kristus. Tetapi apa yang menenggelamkan dia adalah dia memandang persoalan itu lebih besar daripada Kristus. Saudara, ketika saudara percaya kepada Kristus, saudara diselamatkan dan saudara berada dalam keadaan aman dan sehat. Orang Israel ketika penyakit melanda seluruh Mesir dan mereka membunuh anak-anak sulung daripada Mesir. Tapi ketika orang Israel berlindung di dalam perjanjian dengan Tuhan, rumah mereka dilewati dari maut. Malaikat maut tidak melewati mereka dan mereka aman dan sehat. Di tanah Goshen mereka aman. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kalau kita meletakkan kepercayaan kita kepada Kristus, kita tidak sia-sia, kita tidak rugi. Karena dikatakan arti selamat itu berarti kita tetap aman dan sehat. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi kalau engkau ikut aku, engkau percaya kepadaku, engkau selamat dalam pelindunganku. Aku tidak akan mengizinkan pencuri mencuri, aku tidak mengizinkan pembunuh membunuh kamu, aku tidak izinkan seorang pun membinasakan kamu. Dan Daud berani berkata, kalau Tuhan adalah gembalaku, aku akan tidak takut akan bahaya. Amin. Haleluya. Saudara dan saya, ketika saudara percaya kepada Kristus, ada sebuah perasaan aman di dalam diri kita. Perasaan itu tidak bisa diambil daripada yang lainnya. Karena perasaan itu aman berlaku pada sebuah pribadi, pada seorang pribadi yang memang betul-betul bisa diandalkan. Kita menjadi rasa aman karena kita tahu ada seorang yang mengasihi kita. Nah, ketika saya bertemu dengan Kristus, pengharapan saya alihkan. Bukan lagi kepada orang tua saya yang tidak berdaya, tapi saya alihkan kepada Kristus yang sangat luar biasa. Dan pengharapan itu memberikan rasa aman kita. Jadi ketika kita bercerita aman, ada pekerjaan dan lain tidak ya. Tetapi karena saya tahu ketika saya percaya kepada Kristus, saya diselamatkan. Dan arti selamat itu berarti saya berada dalam pelindungan orang yang kuat dan saya berada dalam sikap yang aman seharusnya. Setuju? Saya nggak tahu. Tapi saya berharap saudara mengerti bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, kita ini aman, tenang. Karena Tuhan Yesus menaungi kita. Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik.
Arti keselamatan yang lainnya adalah diselamatkan dari bahaya atau kehancuran. Ketika orang Israel mau dihancurkan oleh bangsa Babylon, bangsa Media, saudara ya, mereka waktu zaman Esther, saudara itu ya, mereka diselamatkan, mereka dilindungi sehingga tidak terjadi sebuah kehancuran, saudara ya. Lalu ketika Yakub dia dalam kelaparan, Tuhan mengutus Yusuf lebih dahulu ke Mesir, sehingga Yusuf didudukkan sebagai orang kedua di Mesir. Lalu Yusuf mengakui begini, ternyata Tuhan itu menyuruh aku mendahului kalian ke Mesir dengan tujuan adalah untuk menyelamatkan sebuah bangsa. Kalau ketika ada Yusuf, mereka datang ke Mesir, dia berkata, di sini banyak makanan, makan sepuas-puasnya. Aku yang ngurus gandum, aku yang ngurus makanan. Kita berada dalam Yesus, berarti kita aman. Dari bahaya apa? Saya nggak tahu, mungkin pekerjaan saudara lagi krisis. Sesuatu hal mungkin saudara berkata, waduh kalau ini habis sudah hidup saya. Tetapi di sini dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat untukmu. Amin. Juru selamat itu tidak berkata, aku akan menyelamatkan kamu daripada bahaya, bahkan daripada kehancuran. Aku akan datang untuk menyelamatkan kamu. Kalau kau menerima aku, kalau kau yakin dan percaya kepadaku dengan hatimu dan mengaku dengan mulutmu, kamu akan diselamatkan. Amin. Haleluya. Dan kemudian apa arti selamat itu buat kita semuanya? Kita diselamatkan dari penderitaan, kita diselamatkan dari sakit penyakit, kita diselamatkan dari keadaan yang sulit. Mungkin hidup kita merintih terlalu lama, kita mungkin menderita terlalu lama dalam kehidupan kita. Tetapi Kristus lahir saat ini. Yesus datang di tengah-tengah kita. Aku adalah seorang penyelamat. Aku sanggup menyelamatkan kamu daripada penderitaan. Aku sanggup menyelamatkan kamu dari kebinasaan, dari sakit penyakit. Karena itu ketika ada orang datang kepada Kristus, dia berkata, Tuhan, tolonglah jika Engkau sanggup. Lalu Yesus berkata, katamu jika aku sanggup, aku terlalu sanggup. Yesus berkata, tetapi persoalannya bukan terletak padaku, terletak padamu. Engkau percaya kepada aku atau tidak? Ketika orang itu percaya kepada Kristus, Yesus melakukan perkara yang ajaib dalam hidupnya. Dan saya mau kita semuanya percaya kepada Tuhan. Amin. Kita semua percaya kepada Tuhan. Kita meyakini bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan kita dari penderitaan, bahkan dari sakit penyakit. Haleluya. Selanjutnya saya kasih Tuhan. Keselamatan seperti apa yang Tuhan mau janjikan kepada kita? Seseorang yang berada dalam bahaya, kehancuran diselamatkan. Kemudian yang lainnya dikatakan keselamatan yang dimaksud adalah kita bisa menghemat dan bertahan sampai pada masa normal. COVID, saudara ya. Persediaan saudara mungkin tambah lama tambah menipis, bukan tambah lama tambah banyak. Sampai yang tambah lama tambah menipis, angkat tangan. Habis. Tambah lama tambah menipis. Tetapi Tuhan mengatakan ketika aku menjadi seorang juru selamat bagimu, kamu tahu nggak apa artinya? Aku tuh sanggup membuat kamu bisa menghemat, dan penghematan kamu tuh bisa bertahan sampai pada masa akhir dan normal. Ketika janda Sarfat, Elia diutus kepada janda Sarfat, dia berkata, kasih dulu kamu roti dan minyakmu kepada aku. Dia berkata, ini adalah tinggal terakhir. Kalau aku kasihkan kepada kamu setelah aku mati, dan anak-anakku juga mati. Tapi Elia berkata, buatkan dahulu bagiku. Ketika mereka membuatkannya dan mereka percaya kepada Tuhan, keadaan itu, minyak tiba-tiba tidak habis, roti itu juga tidak habis, sampai pada masa kelaparan itu berlalu. Masa kelaparan berlalu, semuanya normal, dan mereka bisa bekerja lagi dan mendapatkan penghasilan yang normal. Amin. Elisa juga sama, dia dibawa kepada janda, dia berkata, saya punya hutang. Dia berkata, aku datang untuk penyelamat bagimu, pinjam buli-buli dari tetanggamu. Lalu dia berkata, oke, semua disediakan. Lalu minyak mengalir sampai penuh, saudara. Lalu dia berkata, bayar hutangmu dengan minyak ini, lalu hiduplah daripada sisanya. Nanti ketika masa normal, semuanya akan kembali berjalan dengan baik. Saya mau kita percaya bahwa Tuhan sanggup membuat kita berhemat sampai pada masa normal. Amin. Haleluya. Tanamkan dalam diri saudara, saya tahu penyelamat bagiku
bisa membuat aku bertahan sampai pada masa yang normal. Bahkan mungkin keuangan yang kelihatannya tidak cukup bagiku, tetapi ketika aku datang kepada Juru Selamat, Tuhan cuma ada 5 roti dan 2 ekor ikan Tuhan. Tidak cukup. Tetapi ketika kita serahkan di dalam tangan Tuhan, kita bisa menghemat sampai pada hari yang normal. Itulah Juru Selamat bagimu. Melepaskan kita dari penghakiman, menyelamatkan kita dari kejahatan yang menghalangi penerimaan, pembebasan daripada berkat-berkat Tuhan. Yesus datang untuk Anda. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19 katakan, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku." Kita adalah orang-orang miskin yang berani datang kepada Tuhan. Orang miskin itu adalah orang yang rendah hati, orang yang mau menghampiri Tuhan, orang yang haus dan lapar akan Tuhan, orang yang mengatakan di dalam dirinya, "Aku tidak bisa kalau tidak ada Tuhan yang menyertai aku. Aku perlu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kuperlukan dalam hidup ini." Orang miskin adalah orang-orang yang selalu menantikan Tuhan, orang yang merindukan Tuhan. Kabar baik kepada saudara. Saudara orang-orang yang lemah sekalipun, tetapi ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Daud diberikan oleh Tuhan orang-orang yang punya masalah, orang-orang yang punya hutang, orang-orang yang ditagih debt collector. Tetapi ketika mereka berkumpul dengan Daud, mereka diubah menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka diubah menjadi panglima perang. Mereka dirubah menjadi panglima pasukan atas triwira, yang satu orang bisa mengalahkan 600 orang. Mereka diubah menjadi pribadi yang luar biasa. Begitulah keadaan kita semuanya sebenarnya. Kita ini miskin di hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menyambut Dia. Kita menerima Dia. Karena kita sadar bahwa kita perlu Dia. Kabar baik kepada kita semuanya yang miskin. Dan Ia telah mengutus aku memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Kalau ada kita yang tertawan, saya tidak tahu tertawan apa. Kita katakan kepada Tuhan, "Tuhan, aku perlu Engkau. Jadilah Engkau juru selamatku. Aku tertawan, Tuhan. Aku sedang terikat oleh sesuatu. Aku tidak bisa melepaskan keadaanku ini. Ekonomi aku tidak bisa melepaskannya. Tuhan, tolonglah aku." Kita datang kepada Dia. Kristus menawarkannya. Aku menawarkannya kepadamu. Terimalah. Bagi orang yang menerimanya, aku menunjukkan kuasaku dan kemuliaanku kepadanya. Dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Katakan, tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun rahmat Tuhan telah datang kepadaku. Lalu Ia mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini, genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya." Kalau boleh saya katakan, sewaktu kamu mendengarnya, sewaktu kamu menerimanya, sewaktu kamu mempercayainya, nas ini genap untuk saudara. Amin. Haleluya. Inilah firman Tuhan yang sebagikan buat saudara. Saya berharap dalam perayaan Natal kali ini kita betul-betul kembali kepada dasar. Yesus adalah penyelamat keadaan kita. Amin. Yesus adalah penyelamat seluruh kehidupan kita. Apapun, segi aspek apapun, Dia bisa berfungsi di sana. Saya berharap saudara masih mempercayai Dia. Saya berharap saudara masih menyambut Dia dengan sukacita, tidak kehilangan kegirangan. Amin. Haleluya. Oke. Boleh disalurkan.
Saya undang bangkit berdiri semuanya. Kita pujikan malam kudus dengan syahdu, dengan penuh hikmat. Mari kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan hari demi hari. Tuhan begitu baik. Dia berjanji, kalau orang percaya kepadanya dan mengikut dia, tidak akan ada kegelapan. Di tengah dunia yang gelap dan keadaan yang sunyi sekalipun, tampak tidak ada pengharapan. Mari kita letakkan Kristus sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Dia akan menjadi jalan, dia akan menuntun kita menemukan jalan. Dia akan membawa kita melewati bahkan tanah-tanah yang kering sekalipun Tuhan mengubahkan menjadi tanah yang subur. Bahkan pintu-pintu yang tertutup sekalipun, ketika ada Tuhan, semuanya akan menjadi terbuka. Kondisi saudara yang tidak begitu bagus pun, Tuhan menjanjikannya, akulah terang dunia. Setiap orang yang percaya kepada aku, dia akan beroleh hidup yang kekal, beroleh keselamatan, beroleh anugerah, akan beroleh pertolongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan karena melalui perayaan Natal pada hari ini kami boleh disadarkan kembali dan boleh kami menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena kami perlu Tuhan, kami perlu Engkau, kami perlu penyelamat seperti-Mu Tuhan. Engkau penyelamat yang kami percaya, yang kami tunggu-tunggu dan kami nantikan. Masuklah dalam hati kami, masuklah dalam kehidupan kami. Jadilah Engkau Tuhan, jadilah Engkau Raja buat kami. Kami akan melihat kuasa-Mu, kami merindukan kemuliaan-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih kami mengucap syukur buat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Dan berkati.